Dipakai di sini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajmain. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahimah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM dan pengurus yang Allah muliakan, jamaah sholat subuh yang Allah cintai. Secara bahasa Syawal, ya sekarang masih tanggal 23 Syawal, itu kan artinya naik ya. Emang kalau kita memahami bahasa itu kita juga memahami makna ya. Karena di dalam bahasa itu bahkan satu huruf pun bisa beda makna. Kalau kita menyebut kata kul pakai kof itu artinya berkatalah. Tapi kalau kofnya diganti kul artinya kalau bahasa Jepangnya gegaraslah, makanlah maksudnya. Kalau kita mengucapkan kata qalbu dengan kof itu artinya hati. Tapi kalau kopnya ganti kalbun, mohon maaf, yang suka tulang. Kalau kita mengucapkan kata alhamdulillah pakai ha, itu maknanya segala puji adalah milik Allah. Tapi kalau haknya diganti ha, alhamdulillah, itu maknanya segala yang padam milik Allah. Kalau kita mengatakan kalimat adabun alim pakai alif, itu maknanya siksa yang pedih. Tapi kalau mengucapkan adabun alim pakai ain, alifnya ganti ain, artinya siksa yang cerdas. Itulah mengapa saya bahkan waktu nulis skripsi sekalipun, itu kalau mengucapkan emang nulis kata Allah, saya tidak pakai A, tetap pakai O Allah itu, walaupun dikoreksi oleh pembimbingnya. Sebab saya tidak tega menulis kata Allah, karena kalau yang baca anak kelas 1 SD, ya bacanya Allah. Maka saya minta izin kepada Pak Juspadudu ahli bahasa Indonesia untuk kalimat Allah saya tidak menggunakan A, tapi tetap menggunakan O, yaitu Allah. Karena dari sisi bahasa ada konsekuensi tadi. Satu huruf berbeda, maknanya bisa berbeda.
termasuk kata Ramadan. Bapak tahu nggak kata Ramadan kalau pakai dal Ramadan itu maknanya penyakit mata. Coba itu. Tapi kalau pakai Ramadan pakai bod bukan dal itu artinya pembakaran, maksudnya puasa. Jadi maka saya kalau menulis Ramadan nggak pakai Ramadan, pakai A. Kalau yang lain-lain sih pakai A. Tapi kalau Ramadan sama Allah saya pakainya Ramadan. Karena kata Ramadan itu generik. Bahkan setiap hurufnya kalau pakai bod itu ada maknanya. Ro-nya maknanya rotilil Quran. Ya. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Ramadan itu bulan diturunkan Quran. Ro-nya cocok, korelatif. Kemudian kata Ramadan itu mimnya Muhammad uswatuna. Maksudnya kalau puasanya pengen sukses, yang ikuti Nabi baik udah gampangnya begitu. Bomin artinya apa? Jaminan. Kalau poin satunya benar, Ramadannya akrab sama Quran, ikut Nabi puasa, maka bomin ada jaminan. Jaminannya apa? 5. Ada yang namanya rahmat, ada yang namanya maghfirah, ada yang namanya baburoya dan sebagainya. Kalau pakai dot. Kemudian alif maknanya Allah wayatuna. Semua ibadah tidak boleh ada motif, interest selain Allah. Harus Allah tujuannya. Kemudian nun maknanya nurullah. Pasti kalau poin 1, poin 4-nya benar, maka outputnya ada cahaya Allah berupa la'allakum tattaqun. Itu kalau pakai dot. Tapi kalau pakai dal tadi, Ramadan, penyakit mata. Ya. Nah, Syawal itu artinya naik. Mohon maaf. Kalau orang-orang yang puasa kemarin paham ini, kalau begitu saya ini di training sama Allah, pasti ada tujuan maksud ini. Ya misalnya Pak Jarod oleh kantornya suruh training ke Argentina misalnya sebulan. Nah ketika beliau sudah pulang, ya tentu beliau harus beda dengan yang tidak training kan gitu ya. Kan pasti ownernya, atasannya akan melihat ini di training sebulan ke Argentina, outputnya apa nih? Oh ternyata peningkatannya signifikan. Nah cakep, makanya yang lain di training lagi gitu. Tapi kalau di training sebulan ke Argentina biayanya ribuan dolar, kemudian tidak ada output yang signifikan, ya kata atasannya, lah udahlah kalau bisa training ke Jelupang udah yang dekat udah kejauhan nggak ada hasilnya misalnya gitu kan. Nah, maka orang yang mengerti, saya ini setelah bulan Ramadan sekarang bulan Syawal itu maksudnya apa ini? Supaya naik gitu. Naik apanya? Relasi vertikal dan relasi horizontal. Relasi vertikal ya hubungan kita dengan Allahnya naik, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara horizontal ya juga hubungan kita dengan manusia baik. Nah saya ingin mengajak bahwa mari setidaknya kalau kagak naik ya kita jagain dah prestasi kemarin, kita rawatin, maksudnya begitu. Ya, apa yang diantaranya perlu kita rawat, kita jagain, syukur-syukur dinaikin. Saya rangkum dengan huruf 5S, tapi bukan es puding ya. Saya kemarin ke situ ke pom bensin, berhenti ada tukang es puding tuh di pos polisi, enak banget tuh es puding, apa nagih, hampir berdua saya belinya itu kemarin. Es di sini yang pertama adalah silaturahim. Silaturahim. Yang benar silaturahim apa silaturahmi? Ini bahasa lagi baik ini. Ya, kalau pakai perspektif bahasa Indonesia mah dua-duanya gak ngapa-ngapa. Tapi menurut bahasa Arab, para ahli bahasa, itu ada penempatan yang pas. Kalau silah itu sendiri kan maknanya apa? Menyambung yang putus, menghimpun yang berserak, gitu kan? Mendekat yang menjauh. Rahim itu adalah rahim, makna generik. Rahimnya seorang ibu.
Maka para ahli bahasa Arab mengatakan, kan suka ada kita ini istilah kata satu nenek ya. Satu nenek itu satu pohon. Nah, dari nenek ini punya anak 10 nanti punya anak lagi, punya anak lagi. Nah, itu kalau kumpulan satu nenek itu lebih tepat silaturahim karena ada hubungan rahim. Begitu. Tapi kalau tidak ada hubungan rahim, yang pas silaturahmi. Dari kata rohima, maknanya kasih sayang. Bahkan dengan non-muslim juga boleh silaturahmi. Karena di surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Nabi Muhammad diutus, include tentu kita umatnya, agar kita menjadi rahmat. Jadi kalau arisan Bani Haji Mi'un misalnya, silaturahim pas di situ. Walaupun ya tidak masalah mau pakai silaturahim mau pakai silaturahim, tidak masalah. Ini dari aspek bahasa saja. Nah, kemarin kan waktu Ramadan kita banyak silaturahim. Dan silaturahimnya paling banyak di mana? Di masjid. Tarawih silaturahim, iftar silaturahim, karuan sholat taklim silaturahim. Nah, dijaga ini prestasi ini. Jadi jangan tinggalkan masjid. Paling banyak-banyak juga bersilaturahim setelah di training sebulan itu ke masjid tadi. Nah, jamaah yang saya muliakan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat populer, di mana Rasulullah bersabda, man siapa orang ahabba suka ayub sapa lahu birizkihi. Lihat, pakai bahasanya dari kata basato, karena Allah itu al-basat ya, meluaskan. Kok tidak ayub sarok, tidak memperbanyak. Barang siapa yang suka diperbanyak lahu padanya rizkinya, tapi menggunakan ayub sapa. Ini mengandung arti di hadis ini maksudnya bukan rezekinya banyak, tapi rezekinya luas. Ya, rezekinya luas. Kalau pakai bahasa gampangnya, cukup rezekinya. Orang yang cukup itu mungkin tidak harus kaya raya, tapi cukup. Mau pergi haji, cukup. Renov rumah, cukup. Ganti mobil, nikah lagi, ayo lo. Berani, emang agak berani juga. Kemudian yang kedua, kenapa menggunakan kata al-ayub sapa? Maknanya rezeki itu tidak hanya uang. Luas makna rezeki itu maksudnya. Maka Profesor Asy-Sya'rawi mengatakan, rizqu ma istafadat 'alan nas. Rezeki itu semua yang sudah Allah karuniakan dan sudah dimanfaatkan oleh manusia, itu rezeki. Ini air nih belum rezeki saya, tapi kalau sudah air ini menempel di mulut saya, berarti rezeki saya. Ini online shooting langsung, itu rezeki. Rezeki buat saya, buat mungkin orang yang bisa mengakses, rezeki. Masjid ini kita bisa takarub, rezeki. Habis ini Pak Jarod mau olahraga, tempat olahraga, itu rezeki. Pohon-pohon, itu rezeki. Nanti sinar ultraviolet, itu rezeki. Nasi uduk Betawi, rezeki. Rengginang, nggak ada rengginang. Bocah itu rezeki, itu aset orang tua loh. Ya, bocah kan aset kita. Kalau kita udah tua, udah meninggalkan mereka, kita harapin doanya kan, rezeki. Istri, rezeki. Suami, mertua, rezeki itu. Siapa tuh dibagi tanah 2000 meter yang di Ciseeng itu kan, rezeki. Meja ini rezeki. Ntar habis taklim ada rezeki apa lagi? Ada rezeki juga. Besek itu kalau di Jelupang suka dibawain besek. Ustaz kalau habis ngaji biasa dibawain besek. Kalau di Jelupang itu rezeki. Jangan tersusung gini. Ini mah kalau di Jelupang. Jadi rezeki itu apa saja. Maka menggunakan kata ayub sapa. Lalu yang kedua, lihat bahasanya.
wa yunsa lahu bi rizqihi, fi asarihi, bukan rizkihi. Dan siapa yang pengen rezeki asarnya itu dipanjangin, umurnya dipanjangin. Kenapa tidak pi umurihi, tidak pi umur, tapi kok pi asarihi? Ada maksud juga, ini bahasa namanya. Kalau umur konotasinya biologis, tapi kalau asar itu jejak karya amal soleh. Di surat Al-Fat ayat 29 Allah berfirman, Muhammadu Rasulullah, Nabi Muhammad itu Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama beliau, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, mereka punya prinsip tegas kepada kekufuran, kemudian penyayang kepada sesama mukmin. Ya, kemudian ada kalimat tarahum ruk'an sujjadai yabtaguna fadlan minallah simahum bi wujuhihim min asaris sujud. Ada kalimat asar di situ. Jadi ciri pengikut Rasulullah itu mereka membuat jejak-jejak karya amal soleh untuk dimanfaatkan buat umat, buat manusia. Semakin banyak jejak-jejaknya, umurnya makin panjang. Kira-kira begitu maknanya. Kalau umur biologis kita kan kata Nabi baina sitin wa sab'in, ya. Umur umat Nabi itu 60-70. Yang paling tua siapa Pak di sini? Saya lagi enggak lah, jangan. Saya 53 baru jalan 53. Dia ada yang lebih tua kayak. Tuh DKM berapa? 45 ya? Lebihnya saya nggak tahu. Itu biologis. Tapi usia asar itu usia maknawi, jejak-jejak karya. Makanya ibu bapak tahu yang namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu usia biologisnya cuma 52 tahun. Tapi usia asarnya, usia maknawinya, Masya Allah, sampai hari kiamat beliau dikenang orang. Karena beliau harus kita akui sebagai ulama terbesar dalam bidang fikih. Imam Syafi'i. Karyanya kalau dijembrengin, ini belum nggak muat di masjid ini. Karya beliau itu cuma 52 tahun, tuaan saya. Itu namanya usianya dipanjangkan, asarnya dipanjangkan. Imam Nawawi, Bapak kenal Imam Nawawi? Imam Nawawi itu ada dua ya. Ada Nawawi Al-Bantani, ada Nawawi Ad-Damaskusi. Damaskus itu Syam. Syam itu kalau sekarang 3 negara. Palestina, Syria, dan Lebanon. Beliau usianya bayangkan cuma 45 tahun usia biologisnya. 45. Dan beliau belum sempat menikah karena saking konsentrasi dengan ilmu. Tapi karyanya luar biasa. Salah satu yang fenomenal karyanya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Itu karangan beliau. Imam Nawawi ada Damaskusi. Jadi jangan tukar. Ada Damaskusi, ada Al-Bantani. Damaskus tadi Syam ya. Tadi Palestina, Jordan, Lebanon. Palestina itu kalau dari Cikupa ngetan ya ke bandara ya, naik kapal. Kemudian kitab beliau yang dikenang juga mungkin jadi amal jari beliau sampai hari kiamat, Arba'in Nawawi. Ada kan kitab Arba'in itu 40 kitab hadis itu beliau karangan. Dan masih banyak kitab-kitab yang termasuk tadi Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi termasuk agak panjang usianya. Umurnya 84 tahun. Syekh Nawawi. Kakek buyutnya Kiai Ma'ruf Amin. Itu karyanya yang gede-gede saja 115. Nah, salah satu yang saya dulu waktu di pesantren belajar namanya kitab Nasaihul Ibad. Itu karangan beliau. Syekh Nawawi Al-Bantani. Usia biologisnya cuma 84. Nabi Muhammad cuma 63 usia biologisnya. Tapi usia asarnya sampai dunia akhirat, bahkan sampai akhirat. Itu maksudnya. Jadi man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, ya, umurnya dipanjangkan, jejak-jejaknya dikenang oleh orang sepanjang masa, maka sering-seringlah silaturahim,
terutama silaturahim kepada para ulama, ya, para zuama, orang-orang yang bisa kita ambil ilmunya. Kalau zaman dulu sih kita senang ya datang ke ulama, kita minta nasihat. Itu jadi habit kita dulu itu waktu kita masih muda ini. Sekarang udah agak jarang kayaknya yang seperti itu. Karena kita kan tadi banyak mendapatkan mata air, lalu kita aplikasikan sehingga kita pun nanti punya jejak-jejak. Ini tahadus bin Iman, saya diamanai sekarang ini sebagai pengasuh pesantren tahfiz yatim gratis. Tadinya saya bilang, udah berat amat ini, tapi saya ingat hadis ini. Ya Allah, mudah-mudahan ini jejak ini walaupun seuprit ya bisa membuat akumulasi dari asar bagi hidup saya itu. Jadi kita harus punya asar, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Jadi hal yang perlu kita rawat ketika kemarin kita sudah banyak difasilitasi oleh Ramadan dengan banyak silaturahim, maka kita rawat juga 11 bulan yang akan datang juga dengan silaturahim. Ya. Itu S yang pertama. S yang kedua, apa yang kita jaga, yang kita rawat? Ya kemarin tentu full sebulan. Ya. Lalu sekarang bagaimana? Sekarang harus 11 bulan. Kalau mau naik. Apa maksudnya S yang kedua? Saum. Bayangkan saumnya sebulan nih. Ya kita ini untuk 11 bulan. Hari ini saya nulis quote ya. Kata-kata hikmah UG kecil itu. Tentang, karena masih seminggu lagi mengingatkan kita semua, barangkali ada yang belum gitu. Apa di situ saya tulis? Siapa yang, kan hadisnya riwayat Muslim sahih ya, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan kemarin, thumma kemudian atba'ahu, diikuti 1 bulan Ramadan itu adalah sittan minasyawwali, dengan 6 hari di bulan Syawal ini, sekarang masih ada seminggu, adalah kana kasyamid dahri, pahalanya di mata Allah seperti kita puasa setahun. Nah, saya tulis di situ di quote itu. Kenapa kok bisa begitu? Iya, ada argumentasi rasionalnya. Di surat Al-An'am 162, Allah berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebajikan, satu amal soleh, maka Allah balas dengan 10 yang semisal. 30 hari kali 10 berapa? 300. 6 di bulan Syawal ini kali 10 berapa? 60. Jadi berapa? 360. 1 tahun 360 lebih sedikit. Dan kalau kita ingin naik, ya tidak hanya Syawal. Silakan ambil paket. Paketnya apa? Terserah, mau paket yang 8 plus 3. 8 plus 3 itu apa? Senin Kemis kan 8 tuh, sebulan. Plus 3-nya ayamul bid, ya. Cakep, berarti 11. Kalau mau ambil yang Daud, ya selang-seling itu. Kalau mau ngambil paket-paket khusus, misalnya bulan haram, ya, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ambil itu, karena di bulan itu silakan puasa semampu kita. Hampir sebulan juga boleh, silakan. Jadi itu hampir 4 bulan ya. Plus nanti Muharramnya, kemudian Arafahnya dan sebagainya. Nah, kenapa mesti kudu dilestarian puasa ini? Karena tidak main-main, Pak. Tidak main-main. Setidaknya ada 2 ya, benefit yang bisa kita raih kalau melestarikan amal ini. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah ba'dallahu wajha'anin nar sab'ina kharifa." Hadis itu Muslim, hadis sahih. Orang puasa sehari baik wajib maupun sunnah, yang penting fi sabilillah. Karena ada orang puasa fi sabili diet. Tujuan kenapa ibu rajin puasa?
Iya, saya lagi diet Ustaz. Nggak boleh puasa tujuannya diet. Kok kamu puasa mulu sekeluarga? Iya, saya lagi pengen ngirit inilah. Pengen ngirit. Nggak ada urusan. Kamu masih muda kok puasa terus. Saya lagi demen sama si Tuti Ustaz. Oh, demen sama si Tuti. Dia pakai puasa niatnya untuk pelet rupanya. Tidak ada. Nah, jadi siapa yang puasa sehari fisabilillah saja, ba'dallahu wajhan nar sab'ina kharifa, maka Allah akan jauhkan kita dari neraka 70 tahun. Top ini. Maka kalau kita mau melestarikan ini, kemarin sudah sebulan, luar biasa. Yang kedua, hadisnya juga sahih riwayat Imam Bukhari. Al jannatu samaniyata abwabin. Surga itu pintunya ada 8. Ya maksudnya kan ibarat sebuah istana yang dahsyat itu ada pintunya 8. Minha, satu dari 8 pintu itu yusamma, dinamai oleh Nabi Babur Rayyan. Namanya Babur Rayyan. La yadkhuluha, kagak boleh masuk di pintu surga itu, klaster itu, illa, kecuali as-shaimun was-shaimat, kecuali ahli puasa. Bukan yang puasa, tidak tepat penafsirannya kalau kecuali yang puasa, tidak, yang ahli puasa. Ahli puasa itu bagaimana? Sebulan kemarin tetap ya wajib dilanjutin, dilestarikan. Itu makna dan maksudnya. Jadi saya mengajak 11 bulan yang akan datang, ayo kita lestarikan dengan saum yang tadi yang saya sebut. Boleh Senin Kamis Ayyamul Bid, boleh Daud, atau puasa di hari-hari di bulan-bulan haram. Saya kira kita akan bisa itu. Itu S yang kedua. S yang ketiga, jamaah yang saya muliakan, yang mestinya naik, ya minimal kita rawat, kita jaga, adalah sedekah. Sedekah. Kemarin kan kita waktu Ramadan banyak sedekah ya. Apa selesai sedekah? Tidak. Kenapa? Karena sedekah itu dari kata sedekah, makna secara bahasa artinya benar. Secara bahasa maknanya benar. Ada manusia di muka bumi ini yang digelari sebagai as-siddiq. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Jadi setelah Nabi Isra Mi'raj itu beliau datang ke rumah Ummu Aiman ya, karena memang awalnya juga ketika Nabi dari Taif ya, dari Taif itu kan ditolak Nabi dari Taif. Nabi pulang ketika ditolak oleh tokoh-tokoh Taif, bahkan dilempari batu. Nabi pulangnya nggak ke rumah beliau, tapi pulangnya ke rumah Ummu Aiman, sepupunya Nabi, anaknya Abu Thalib. Tapi beliau sudah punya suami juga. Nah, ketika beliau pulang dari Isra Mi'raj, ke Ummu Aiman lagi datang. Lalu beliau ngomong begini sama Ummu Aiman. Ummu Aiman, ya Rasul, saya ini habis Isra dan Mi'raj. Cerita ya. Beliau mengatakan bertemu di langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam, ya, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, kemudian langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, ya. Kemudian langit 7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Cerita sama Ummu Aiman. Apa respon Ummu Aiman? Saya percaya Rasul. Lalu Nabi bilang begini, Ummu Aiman, kalau saya cerita sama orang-orang Quraisy bagaimana ya? Ummu Aiman begini, waduh, ini nih yang mengatakan repot nih Rasul katanya. Lah iya pada percaya ya gitu. Tapi saya harus sampaikan ini. Oh iya harus sampaikan, silakan harus sampaikan. Nah Nabi pagi-pagi setelah subuh itu datang ke Ka'bah. Kuis yang bisa nebak boleh pulang duluan. Nabi ketemu siapa di Ka'bah? Ketemu siapa sana? Bingung kan? Ketemu siapa? Yang jelas gak bakal ketemu Pak RT di sana. Bulan ada RT waktu itu.
ketemu dengan Abu Jahal. Jadi yang pertama ada ketemu setelah Isra Mi'raj itu ketemu Abu Jahal. Abu Jahal siapa? Pamannya. Ya, Abu Jahal itu nama aslinya Amr ibnu Hisham ya. Ketemu Nabi, ya namanya mamang sama ponakan. Nabi begitu datang langsung dipanggil, "Tong sini." Kata dia, "Dari mana lu?" Katanya, "Abu Jahal." Orang tokoh hebat luar biasa. Abu Jahal itu orang hebat, Pak. Pakar hukum. Kalau di sini Menko Polhukam lah kira-kira. Urusan. Cuma dia disebut bodoh karena dia kagak mau ngerti Quran. Kalau dia mau ngerti Quran, mau beriman, mungkin dia sekelas Sayyidina Umar, bahkan udah di atas itu. Kalau dia beriman loh. Karena orang cerdas, dia orang pintar. Maka dia tokoh paling sentral di Mekah itu. Kalau Abu Jahal ngomong, semua ikut. Nah, begitu ditanya sama Abu Jahal, "Dari mana lu tong?" katanya. "Begini mang," katanya. Manggil mang aja ya. Kalau om kan orang Jawa, cuma om. Mamang aja dah. Cing aja cing. Habis Isra Mi'raj mang katanya. Dengerin sih, disimak dah sama si Abu Jahal, disimak baik. Dalam waktu semalam sampai ke Suratul Muntaha. Apa kabut Abu Jahal? Dalam hati tapi ngomong, "Duh, ponakan gua makin PA baik." Dasar Abu Jahal kurang ajar. Lalu dia namanya orang pinter. Dia melihat reaksi Nabi. "Iya dah," kata Abu Jahal. Lu habis sono ya." Lalu Nabi mengatakan, Abu Jahal langsung begini nawarin diri. Muhammad, kalau begitu supaya orang pada tahu, bagaimana kalau saya kumpul di semua orang di Mekah ini, lu cerita," katanya. Kelihatannya tujuannya baik, niatnya kelihatannya baik, ya. Tapi dia ada menyimpan sesuatu. Ya karuan saja, Nabi kan orangnya tulus, ikhlas, positive thinking. "Waduh, terima kasih Cing," katanya, "Mang ya. Kalau begitu Mas saya jadi nggak susah nih, nggak harus satu-satu kita datengin. Saya bisa ngomong ke semua orang." Dikumpulin betul Pak Abu Jahal. Wah, Abu Jahal yang ngumpulin, ibaratnya lurahnya Pak Presiden. Kumpul semua orang. Lalu Nabi disuruh cerita. Begitu Nabi cerita, apa yang terjadi? Abu Jahal kegirangan. Emang niatnya jelek sebetulnya. Dia pengen jeblosin Nabi. Betul Pak. Yang tadinya pada beriman, mereka hanya pada murtad lagi. Abu Jahal, "Rasain lu," katanya gitu. Kata Abu Jahal begitu. Jadi mau menjebak Rasulullah. Yang tadinya beriman, murtad. Ya. Lalu mereka semua mengatakan, "Wah, ini mah gila ini Nabi Muhammad ini. Udahlah saya kagak percaya." Nah akhirnya ada yang berinisiatif. "Kalau gitu cari Abu Bakar nih, di mana nih?" Abu Bakar nggak ada waktu itu di situ. Dicari Sayyidina Abu Bakar, ketemu. Ya, emang di Mekah dulu kagak jauh-jauh. Kagak ada Grab juga, orang rumahnya aja dekat. Ya. Ketemu diundang. Pak Bakar diundang Abu Jahal. Sampai begitu nyampe langsung buru-buru ditanya, "Abu Bakar ya, kamu percaya nggak?" "Percaya apa?" "Ada orang dari Mekah ke Palestina, kan kita biasanya naik kuda aja sebulan, kadang-kadang bahkan lebih 3 bulan kalau pakai onta teplak-tepluk." "Iya." "Terus katanya nembus sampai 7 lapis langit sampai ke ujung situ, tapi cuma semalaman doang. Kamu percaya nggak?" Kata Abu Bakar, "Yang ngomong siapa?" "No, yang ngomong tuh temen ente, no. Katanya. Abu Bakar belum ngeliat juga. "Siapa yang ngomong?" "Oh, lu lihat." Diparanin, diamprokin. Begitu tahu yang ngomong Nabi Muhammad, apa kata Abu Bakar? "Wahai saudara-saudara, kalau itu pertanyaan ke saya, dan kalau yang ngomong dia, jangankan semalam," istilah kata nih, kata Abu Bakar, "sedetik saya percaya." Apa Abu Jahal? Lu sama-sama gilanya lu. Waduh, Abu Jahal sewot banget Abu Bakar itu. Maka beliau digelari sebagai As-Siddiq. Nah, Siddiq itu dari kata sodaqah, artinya orang yang benar imannya. Maka orang yang suka sedekah, imannya benar. Siapa yang paling hebat sedekahnya? Ya Abu Bakar tadi. Ketika perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Perang Tabuk itu kan Nabi cuma 30.000 pasukan. Romawi 200.000 pasukan. Waktu itu perang lagi paceklik. Paceklik Pak. Nah ini juga nih kata Menko Maritim, kita akan mengalami yang namanya El Nino. Suhu permukaan Laut Pasifik bakal naik ya.
itu bahkan mengakibatkan kemarau panjang. Yang tidak kena El Nino cuma 2 provinsi kata beliau, Riau dan Papua Barat. Serpong bakal kena ini Pak. Serpong bakal sampai Agustus. Cuman ketika saya baca surat Luqman 34, saya memang gak terlalu percaya sama omongan orang. Buktinya Ramadan dulu hujan, sampai Ramadan sekarang masih hujan baik. Katanya kagak ada hujan bakal kata 2022. Kenapa? Karena Allah berfirman di surat Luqman 34, Innallah, sesungguhnya Allah, indahu, hanya pada sisi Allah, ilmu rahasia as-sa'ah, datangnya kiamat, wa yunazzil ghaisa. Hujan itu yang ngurus bukan manusia, Allah. Kata orang prediksinya bakal begini, bakal, alah itu urusan Allah, bukan urusan ente. Ya tapi ya kita bersyukur alhamdulillah di Serpong ini kan gak kekurangan air ya. Walaupun nanti ada kemarau, insya Allah gak air di tempat yang lain. Jadi begitu. Jadi kembali kepada tadi. Ketika perang Tabuk, Sayyidina Abu Bakar apa? Sedekahnya apa? Sedekahnya semua hartanya diserahkan. Lalu Sayyidina Umar ngiri dalam kebaikan kan boleh, namanya ghibthah. Setengah. Lalu Sayyidina Utsman sedekahnya berapa? Dia bilang sama Rasul, saya sedekah 1000 dinar. 1 dinar itu 4 gram 25 gram ya. Jadi sekitar 5 jutaan. 5 juta kali 1000. Kedua kata Sayyidina Umar, saya sedekah ya Rasul 400 ekor onta. Satu onta harganya 50 juta. Kali 400 berapa? Tambah ya Rasul 100 ekor kuda. Dan saya tambah lagi sedekah saya menanggung makan minum 10.000 pasukan. Ini apa? Sedekah. Mereka bukan tanpa perhitungan. Sayyidina Abu Bakar bukan tanpa perhitungan menyerahkan semua hartanya. Ketika ditanya, kamu keluarganya bagaimana? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Itu perhitungan iman namanya. Iman memang kadang-kadang tidak bisa dilogikakan. Tapi ketika ada iman, orang itu akan luar biasa. Zauqnya, spiritualitasnya tadi. Lah kita kan enggak, mohon maaf, imannya kadang-kadang tipis. Contoh, kalau sholat Jumat itu kan kencreng datang tuh ya, kencreng datang. Begitu kencreng mau datang, pura-pura zikir khusyuk, subhanallah, subhanallah. Biar gak diganggu gitu kan, gak enak kalau ganggu orang zikir ya. Begitu lewat, alhamdulillah, ada sih, alhamdulillah. Atau begini, mohon maaf, lagi ngantuk-ngantuk, kencreng datang. Memang dari rumah udah ada persiapan, jadi ada duit 100.000 sama duit 22.000 yang pucel. Ngantuk ya, dia main rogo baik. Maksudnya niatnya dari rumah mau yang 2.000 itu Pak, ketukar, yang cepet dimasukin. Begitu tahu, sadar, langsung cengar Pak. Apa nyesel banget gitu. Dia tidak menggunakan logika iman. Kalau dia menggunakan logika iman, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu. Harus dia bersyukur. Kenapa? Yang harusnya dapat pahala berapa? 2.000 kali 700, jadi 100.000 kali harusnya bersyukur. Tapi karena imannya tipis, ya begitu logikanya. Sayyidina Abu Bakar tidak pakai perhitungan beliau, karena beliau sudah amat yakin keluar 1 miliar, Allah balas 709 minimal, kan begitu. Maka dilestarikan ini. Kemarin kita puasa banyak sedekah, kita juga sedekah juga. Itu S yang ke-3. S yang ke-4. S yang ke-4 adalah sautul haq. Apa sautul haq? Saut artinya suara, hak artinya benar. Maksudnya apa? Suara kebenaran. Maknanya Quran. Kenapa harus dilestarikan mengakrabi Quran? Jawabannya surat Al-Jasiyah ayat 20. Apa kata Allah? Hada, inilah Al-Quran, basairun, kurikulum linnas, untuk kita manusia, wahudan, dia petunjuk, dia guidance, warahmat, dia rahmat yang Allah berikan kepada kita, liqaumi yuqinun, untuk orang yang yakin. Bagaimana mungkin hidup tanpa panduan? Kita safar saja, kalau nggak ada
GPS. Kalau nggak ada Google Map, kalau bisa nyasar minimal nanya bisa capek kita naik mobil turun lagi nanya lagi. Kalau nggak ada panduannya, hidup juga sama ketika tidak ada pandu. Nah kemarin waktu bulan kemarin kita difasilitasi oleh berbagai macam barnamaj ya untuk kita akrab. Maka 11 bulan yang akan datang setidaknya kita jaga itu hubungan baik dengan Al-Qurannya kita jaga. Dan saya pesan betul, menurut saya di zaman yang penuh fitnah sekarang ini mestinya kita mewajibkan diri setiap hari tadabbur Quran minimal 1-2 ayat. Satu ayat, 2 ayat kita pahami maknanya nih, kita ambil tafsir, kan banyak sekarang tafsirnya, lalu kita berniat di dalam hati, ya Allah, di sisa umurku ini saya ingin hidup dengan panduan Al-Quran itu. Minimal itu menurut saya. Ini zaman penuh fitnah, kalau enggak repot. Baca bagus, one day one juice cakep, tapi juga karena Quran itu yang paling penting adalah isinya yang kita pahami agar kita ngikutin Quran tadi. Maka wajibkanlah diri kita sehari minimal 1-2 ayat kita tadabburi, ambil tafsirnya. Maksudnya apa? Lalu kita berniat akan menjadikan Quran itu sebagai panduan hidup kita. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita nggak akan tersesat lah kira-kira gitu ya. Sekarang banyak macam-macam Pak, ada madhab Soekarno lah, madhab Soekarno Pak, bayangin luar biasa. Bahkan nanti katanya ada khutbah yang khutbah perempuan. Saya ngebayangin aja Pak, kalau khutbah perempuan, iya kalau perempuan nenek-nenek umur 90 tahun mah, yang lihat juga sepak. Lah kalau yang khutbah misalnya 17 tahun, ya cantik lagi, wangi lagi, saya yakin nggak bakal dengerin khutbah. Dengerin apa sana? Dengerin yang khutbah, bukan dengerin khutbahnya, tapi dengerin yang khutbah. Ini aneh-aneh aja zaman sekarang. Segala sholat, sopnya, lihat ya, ingat ya, hadisnya bunyinya apa kata Nabi? Hadisnya apa? Khairus sufu, sebaik-baik sop lirijal bagi laki-laki, awwaluha, paling depan, ya. Wasyarruha, yang paling jelek bagi laki-laki, akhiruha, paling belakang. Yang ke belakang jelek. Wa khairus sufuf linisa, sebaik-baik sop bagi perempuan, akhiruha, paling belakang. Wa syarruha awaluha, dan yang paling buruk di depan, kecuali ada tabir. Kalau tabir tetap yang loh, ini ada perempuan sholat di depan. Sayang aja yang sholat nenek-nenek juga saya lihat. Loh, kalau yang sholat si Mirna, si Tuti, si Dewi yang baru 18 waduh ribet urusan ya. Maka zaman penuh fitnah ini kita kudu punya panduan. Panduan yang terbaik adalah Al-Quran. Baik, terakhir S-nya apa tadi yang pertama? Silaturahim. Yang kedua, saum. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, saudul haq. Ya. Kemudian yang kelima apa ya? Saya lupa ini ya. Waduh Pak, saya nggak bawa door press ya kalau bawa saya. Ya intinya adalah mohon maaf kalau memang kita kualitasnya sama dengan kemarin ya, berarti indikator kurang sukses. Kalau naik berarti indikator kita sukses. Padahal tadi saya bilang Syawal itu maknanya naik atau meningkat. Setidaknya tadi saya bilang batas toleransinya adalah tidak sampai turun, ya minimal drop atau minimal kualitasnya dan kuantitasnya sama di bulan yang lalu. Itu indikator bahwa kita ini sukses dalam puasanya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum ditutup mungkin barangkali ada yang mau merespon ya, 1-2 kalau ada silakan bebas. Waalaikumsalam. Ya Pak Haji. Sebentar, saya jadi ingat yang kelimanya nih. Sholat.
Assalamualaikum sih bapak sih. Jadi saya ingat soal. Ya udah apa ngaji dulu lah nanya. Apa tuh? Itu saya dengar akhir ini tuh ada saudara-saudara kita itu yang mempermasalahkan tentang zikirullah juga. Allah itu tidak ada gunanya katanya. Yang Zikirullah zikir kepada Allah. Itu Allah itu tidak ada gunanya. Jadi zikir itu harus ada misalnya Allahu Akbar. oh Kita ya. misalnya ya kalau kita sendiri kan dari sejak kecil itu Allah ya. Ya. Misalnya orang meninggal pun itu Ya. kalau mau meninggal jangan terlalu panjang. Allah aja. Kalau mau meninggal jangan dikirnya tanah, tapi ingat tanah. Begini, lagi-lagi kita harus paham bahasa dulu ya. Az-zikru dari kata zakar, zikron itu maknanya ingat. Orang ingat itu bisa dengan 4 hal. Ingat kepada Allah bisa dengan 4 hal. Pertama, dengan bilisan. Jadi ingat Allah dengan lisan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar diucapkan. Yang kedua, zikir adalah bi qalbi. Tidak diucapkan di lisan tapi di hati. Ya. Makanya ketika sujud sholat sunnah ya, kalau sholat wajib kan ikut imam. Itu kan Nabi mengatakan aqrabul abdi, sedekat-dekatnya hamba itu ketika sujud. Fa'aksiru ad-du'a, banyakin doa. Maksudnya banyakin doa itu tidak diucapkan doanya. Lagi sujud lah kalau mengucapkan selain bacaan surah kan batal. Diucapkan dengan hati. Kan kita punya kata hati. Gelinjang kata hati, ada kata hati. Nah, kan zikir dengan hati itu adalah boleh, bagus. Yang penting ingat sama Allah. Ya, bahkan orang-orang yang kelihatannya diam tapi sebenarnya dia di hatinya tadi Allah, tapi di hati. Yang ketiga ada zikir dengan bil fikri, ya, zikir dengan pikiran. Makanya ayatnya di surat Al-Imran 26 itu alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka memikirkan ciptaan Allah, lalu ingat Allah. Nih melihat aqua. Ya, kalau kita nggak zikir, ya ini aku apa? Aqua ya sebatas selesai di aqua. Tapi kalau berzikir, ini air kan yang bikin Allah. Cuman dimasukin botol dikasih merek. Sebenarnya kan yang bikin Allah. Nah, kita jadi ingat Allah. Minum saja bisa zikir. Nah, kemudian yang keempat adalah zikir dengan bil a'mali shalih. Dengan amal-amal soleh. Setiap beramal kebaikan, ingat Allah. Itu juga zikir. Lalu tadi pertanyaannya, apakah Allah itu adalah bagian dari zikir? Iya, jelas. Ya, ketika mengucapkan Allah, bahkan itu langsung pada titik sentralnya. Allah. Baik diucapkan dengan lisan maupun di dalam hati. Bagus mengucapkan kata Allah. Mungkin yang dimaksud bahwa kan mohon maaf ya, suka begini. Kalau zikir mah itu kan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ada contoh langsung. Nabi mencontohkan zikir-zikir dirangkum dalam satu kodifikasi namanya al-ma'surat, zikir-zikir yang diajarkan Nabi langsung. Misalnya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi. Itu zikir-zikir yang langsung Nabi mengajarkan, ya. Ada lagi zikir yang dibuat oleh para ulama tapi tetap mengacu kepada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya Rotib, ya, Habib Ali misalnya. Itu adalah kumpulan zikir-zikir juga yang dibuat oleh para ulama tapi mengacu kepada zikir-zikir maksurat tadi. Nah, mungkin begini yang perlu kita kritisi. Ada orang baru belajar Islam lalu disuruh zikir, misalnya mengucapkan Allah 10.000. Waduh, orang baru belajar Islam disuruh lah, bagaimana kerjaannya dia? Padahal di surat Al-Qasas ayat 77,
wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Harus ada balancing, harus ada keseimbangan. Ya, keseimbangan apa? Urusan dunia, urusan akhirat. Karena kerja itu adalah ibadah, kerja juga adalah jihad. Nah kalau kita zikir 10.000 seharian masjid, bagaimana haknya istri, bagaimana haknya anak, bagaimana hak dan seterusnya. Maka Islam itu agama yang rasional. Fa idza qudiyatis shalah, kalau udah selesai salat, pantasyiru fil ardi. Cari karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah, karunia Allah yang dicari, sehingga mencari nafkahnya itu adalah juga bagian dari zikir, bagian dari ibadah, bagian dari jihad. Jadi mungkin itunya bang yang harus sekian 10.000, nggak usah kayak gitu. Semampu kita saja zikir itu, karena zikir itu maknanya juga sangat luas. Kita berbuat baik itu adalah juga intinya ingat kepada Allah. Jadi Allah cakap. Bahkan betul kalau orang udah mau meninggal, jangan diajarin yang berat-berat. Maupun dioyak-oyak, lah, ada orang udah mau mati dioyak-oyak, maksain supaya apa? La ilaha, cukup Allah, agar dia di titik akhir mengucapkan kata Allah atau hatinya ingat Allah. Begitu bang. Ya. Nah, tadi yang kelima tanggung, yang kelima sholat ya. Kemarin kan sholat apa? Tarawih. Nah, sholat 11 bulan yang akan datang di surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili, dan dari sebagian malam fatahajjad. Apa arti tahajud secara bahasa? Tahajud itu secara bahasa artinya bangun dari tidur. Maksudnya apa? Di malam itu sebagian malam saja tidur dulu, setelah bangun fatahajjad bihi, salat tahajud. Nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, kiranya ya kalau terus dilestarikan kamu dapat kedudukan maqaman mahmuda, gelar yang lebih mahal dari gelar yang sekarang diperebutkan. Apa sekarang yang banyak rebutan? Jadi presiden, betul nggak? Jadi presiden memang posnya berapa? Jangankan jadi presiden, istri saya jadi caleg aja lumayan. Makanya nggak mau lagi. Presiden uang ratusan ribu, mungkin ratusan triliun. Nah, yang repot kalau calon presidennya kagak punya duit, maka ada yang mengendorse. Yang endorse ada rengginang di balik penggorengan ya. Tujuannya cuma uang, kagak peduli alam rusak segala-galanya. Yang penting uang. Nah, ini yang bikin rusak negara kita. Maka jamaah yang saya muliakan, kagak usah ngerebutin jabatan-jabatan yang cuma satu itu. Ada jabatan yang langsung melantik Allah, dan itu lebih mahal dari jabatan presiden sekalipun. Maqaman mahmuda, tahajud. Menurut saya, ini saya ngasih saran ya, potongan kayak saya, Ihsan, kita kagak rajin-rajin amat, maka tahajudnya paket hemat aja. Paket hemat itu bagaimana? 2 rakaat saja tahajud, 2 rakaat sholat hajat, witir atu. Tapi sustainable, kita niatkan seumur hidup. Maka saya pernah nulis kut apa? Akbarul karomah istiqomah. Segede-gedenya karomah, kan kita suka ada dengar kata karomah ya, orang bisa terbang, orang sebesar-besar karomah orang yang istiqomah. Maka Nabi bersabda, khairul a'mal adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun sedikit. Maka ini mohon maaf nih, umurnya seumuran saya ini ya, 50 ke atas, itu harus betul-betul diniatkan sekuat tenaga untuk istiqomah seumur hidup. Bang Haji berapa umurnya? Langsung ditodong sama. Maksudnya lebihnya kan kagak tahu. Ya pokoknya umuran kita Pak ya. Umuran kita udah dah ya. Jangan kebanyakan WA ya. Udah itu. Kalau bisa sih lebih cakep lagi, tidurnya jangan malam-malam. Karena bahkan mohon maaf Bang Haji ini kalau yang udah 50, kalau kita udah niat seumur hidup ngerjain tahajud tiap malam, kagak ngerjain karena anak udur syar'i, besoknya kita kotor.
waktu duhanya kita kerjain supaya Allah tetap melihat kita. Bukan main tuh hamba saya ya, serius betul. Nah kalau kita sudah dianggap serius sama Allah, insya Allah lah, Allah mah rahmatnya luas, kira-kira gitu. Baik, segera itu ya, sudah syuruk ya. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbighfir lana ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Ampuni ya Allah ibu kami ya Allah. Ampuni ya Allah ayah kami ya Rabb, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah yang sudah balik terutama ya Allah. Ampuni dosa cucu-cucu kami ya Allah, menantu-menantu kami ya Allah, kakak adik kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah. Warhamna ya Rabb, rahmati kami, sayangi kami di dunia dan di akhirat nanti. Wajburna, tutupi ya Allah kekurangan-kekurangan kami, aib-aib kami, kesalahan-kesalahan kami, kelemahan-kelemahan kami. Warfa'na ya Allah, angkat derajat kami ya Rabb, angkat derajat kami ya Rabb di dunia dan di akhirat nanti. Warzuqna, karuniakan kepada kami rezeki yang halal ya Allah, yang barokah ya Allah. Wahdina, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah agar kami tidak salah jalan ya Allah. Beri kami petunjuk ya Allah dalam setiap dimensi hidup kami. Wa'afina, sehatkan ya Allah lahir batin kami, sehatkan jasmani rohani kami ya Allah. Wa'fu anna, hapuskan ya Allah kesalahan-kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.